Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Apa yang kau bicarakan? Kau mencari kematian. Wensi mengerutkan kening dan hendak menyerang Tuan Muda Ming. Kakak, Wen Qing meraih adiknya dan berkata, sebelum ayah pergi menyendiri, dia berpesan agar kita tidak membuat masalah. Wensi sangat marah hingga wajahnya memerah, tetapi dia hanya melotot ke arah Ming Sao lalu pergi. Melihat saudara laki-laki dan perempuan Wensi pergi, Ming Sao mengangkat sudut mulutnya, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan perlahan berjalan ke bar di dekatnya. Ketika mereka melihat orang itu datang, orang-orang di kedai itu segera melayaninya dengan baik. Tuan Muda Ming ini terkenal jahat. Tuan Muda Ming menyeruput anggurnya dengan hati-hati, dan di belakangnya, 8 biksu alam abadi berdiri tegak. Adegan ini sungguh mengagumkan. Tiba-tiba, aura mengerikan perlahan menyelimuti seluruh kedai, lalu seorang lelaki tua berambut merah dan berwajah mengerikan perlahan berjalan mendekat. Ming Sao, kepala istana khawatir kalau Ming Sao akan berada dalam bahaya, jadi dia mengutus menteri tua ini untuk mengikuti Ming Sao. Orang tua itu berbicara dengan penuh hormat di depan Tuan Muda Ming. Hantu berambut merah, katakan saja kau ke sini untuk mengawasiku. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Dengan kekuatanku, ditambah 8 kultivator yin di belakangku, siapa yang bisa membahayakanku? Tuan Muda Ming mendengus dingin. Orang tua berambut merah itu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Tanyakan saja pada orang bernama Chen Ping itu apakah dia punya pendukung yang kuat. Kalau hanya ada Sun Moon City, itu akan terlalu membosankan. Sun Moon City terlalu lemah dan tidak sepadan dengan usahaku. Tuan Muda Ming berkata kepada pria tua berambut merah. Baik, Tuan. Setelah berkata demikian, tubuh lelaki tua berambut merah itu langsung lenyap. Saya sangat berharap Chen Ping memiliki pendukung yang kuat. Ini akan membuatnya lebih menarik. Kalau tidak, perjalanan ini akan terlalu membosankan. Tuan Muda Ming menggoyangkan gelas anggur di tangannya dan berkata, Sekte Tao, markas besar kota matahari dan bulan. Chen Ping berlatih dengan tenang. Tidak ada yang mengganggunya, jadi Chen Ping bisa berlatih dengan baik. Ketika tangga menuju surga turun, dia bisa mencapai 1 tingkat lagi. Chen Ping, berhentilah berlatih. Tuan muda dari istana Neter keempat ada di sini. Orang ini sangat sombong, bahkan lebih sombong darimu. Lin Kevan bergegas ke kamar Chen Ping dan berkata, apa hubungannya kesombongannya denganku? Tanya Chen Ping. Ming Sao ini mendengar bahwa kamu sangat sombong dan sedang mencari seseorang untuk menyelidikimu. Kurasa dia akan menargetkanmu. Ekspresi Lin Kevan sedikit gugup. Jangan takut, bukankah ayahmu dan Taois Wuji akan segera datang? Kata Chen Ping, bahkan jika ayahku dan Taois Wuji datang, mereka tidak akan berdaya. Tuan Muda Ming membawa 8 bawahan yang berada di alam abadi bersamanya. Dan hantu berambut merah itu juga ada di sini. Orang ini cukup kuat, kudengar dia sudah mencapai level kelima alam abadi. Lin Kevan mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. 8 orang di alam abadi. Dan ada 1 orang di tingkat kelima alam abadi. Chen Ping sedikit terkejut. Mengapa keempat alam baka begitu kuat? Apakah ada begitu banyak alam abadi? Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku pergi menemui Master Ming itu dan meminta maaf, lalu mengakui bahwa dia lebih hebat dariku? Chen Ping bertanya, jika permintaan maaf itu berguna, maka Tuan Muda Ming tidak sombong. Selama dia menargetkanmu, permintaan maaf mungkin tidak akan berguna. Lin Kevan berkata sambil mengerutkan kening. Karena kamu belum minta maaf, maka pukul saja dia sampai dia menyerah. Chen Ping tersenyum tipis, lalu kesadarannya memasuki tubuhnya dan bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah, Senior, bisakah kau menghadapi seorang kultivator kelas 5 di alam transformasi? Tingkat kelima alam abadi tidak ada apa-apanya. Aku bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan 1 jari. Selama tubuhmu mampu menahannya, bahkan jika dia seorang abadi, aku bisa membunuhnya dengan 1 telapak tangan. Raja Iblis Ciun mengatakannya dengan sangat bangga. Baguslah, dengan senior di sini, aku tidak perlu takut. Jika ada yang berani mencariku, aku akan membunuhnya. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Chen Ping, kamu masih bisa tertawa. Kalau tidak berhasil, tinggalkan saja Wu Wanglen. Paling buruk, kamu tidak bisa menaiki tangga menuju surga.
Kamu bisa menunggu 100 tahun sebelum melakukannya. Lin Kevan berkata, jangan khawatir, kalau Tuan Ming itu berani mencari masalah denganku, aku akan menghajarnya habis-habisan. Chen Ping menepuk bahu Lin Kevan. Chen Ping masih sangat puas dengan paman keempatnya. Orang ini sangat baik padanya. Kuil Tao, kedai minuman. Tuan Muda Ming masih minum ketika tubuh lelaki tua berambut merah itu perlahan muncul. Tuan Ming, ada banyak kekuatan di belakang Chen Ping, dan hanya kota Sun Mun yang memiliki kekuatan. Namun, tampaknya ada seorang guru di balik Chen Ping. Konon, dia sangat kuat dan dapat membunuh orang lalu menghidupkannya kembali. Kata lelaki tua berambut merah itu. Kebangkitan, mata Ming Sao berbinar, menarik sekali. Hanya pria sekuat itu yang bisa membangkitkan hasratku. Ming Sao, aku tidak tahu siapa orang ini. Aku bahkan tidak tahu namanya. Kata lelaki tua berambut merah itu. Jangan khawatir, saat kita membunuh Chen Ping, orang kuat di belakangnya akan muncul dengan sendirinya, dan kita tidak perlu mencarinya. Tuan Muda Ming meletakkan gelas anggur di tangannya dan perlahan berdiri. Ming Sao, tidak peduli siapa orang kuat di belakang Chen Ping, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Selama kamu memberi perintah, aku akan memimpin 8 kultivator Yin untuk membunuh orang itu. Kata lelaki tua berambut merah itu. Ming Sao menoleh ke arah lelaki tua berambut merah itu, hantu berambut merah, kesombongan dan meremehkan musuh tidaklah sama. Kamu harus mengubah kebiasaan buruk ini. Aku boleh saja bersikap sombong, tetapi aku tidak akan meremehkan lawan manapun. Kamu selalu meremehkan lawanmu. Ini bisa membahayakan nyawamu. Kamu bodoh, bukan orang yang sombong. Tuan Muda Ming benar, aku tidak pernah meremehkan lawan-lawanku. Hanya saja orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Tuan Muda Ming. Pria tua berambut merah itu menyanjungnya. Hahaha, Ming Sao tertawa, kamu benar, berapa banyak orang di seluruh dunia surga dan manusia yang layak menjadi lawanku. Pada saat ini, puluhan orang tiba-tiba muncul di jalan Daomen. Mereka semua agresif dan ranah mereka tidak rendah. Sangat sombong. Melihat orang-orang di lantai bawah, Ming Sao berkata dengan ringan. Beranikah kau bersikap sombong di depan Tuan Ming? Kau sudah bosan hidup. Orang tua berambut merah itu menghilang seketika. Lalu tubuhnya muncul di tengah jalan, menghalangi puluhan orang. Hantu berambut merah dari 4 dunia bawah. Pada saat ini, di antara puluhan biksu, seseorang membisikkan sesuatu. Desir, kabut hitam datang dalam sekejap, dan biksu yang baru saja berbicara itu jatuh ke tanah dan mati. Bisakah kau memanggilku hantu berambut merah? Orang tua berambut merah itu berteriak dengan marah. Rekan Taois, saya Qian Xiaohan, pemimpin Sekte Qian. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Lian Shan. Saya heran, bagaimana saya bisa menyinggung Anda? Qian Xiaohan berjalan maju dan berkata dengan sangat sopan. Mereka tidak mampu menyinggung orang-orang dari 4 dunia bawah. Begitu banyak dari kalian yang berjalan melewati Tuan Muda Ming dengan arogan. Tidakkah kalian tahu bahwa Tuan Muda Ming paling membenci orang yang bersikap arogan? Kata lelaki tua berambut merah itu. Ming Sao. Qian Xiaohan terkejut dan keringat dingin mulai muncul di dahinya. Guru Ming ini sedang murung dan aku bisa mati di tangannya. Jadi Tuan Ming juga ada di sini, kami tidak tahu itu. Ayo kita pergi dan minta maaf kepada Tuan Ming sekarang. Qian Xiaohan berkata. Setelah itu, Qian Xiaohan membawa Tetua Agung Klan Tang dan Master Sekte Klan Ling ke bar untuk meminta maaf secara pribadi. Mereka adalah 3 gerbang, tidak mampu menyinggung 4 istana dunia bawah, apalagi Tuan Muda dunia bawah. Ketiganya naik ke atas dan berjalan di depan Tuan Muda Ming. Mereka berkata dengan hormat, pemimpin Sekte Qian, Qian Xiaohan, memimpin Sekte Tang dan Sekte Ling untuk bertemu Tuan Muda Ming. Kalian akan membalas dendam pada Chen Ping. Tuan Muda Ming bertanya langsung. Ya, Chen Ping telah membunuh sesepuh Qian Men dan putra Tang Men, Tang Xiaoyi, jadi kita harus membalas dendam. Qian Xiaohan berkata, kamu tidak bisa membunuh Chen Ping. Aku sudah menunjuknya, dan hanya aku yang bisa membunuhnya. Ming Sao melambaikan tangannya, kembalilah ke tempat asalmu. Ini, Qian Xiaohan, Sekte Tang, dan Sekte Ling semuanya tercengang. Tuan Muda Ming, Chen Ping sudah bertindak terlalu jauh.
Kami ingin membalas dendam dengan tangan kami sendiri. Kata Qian Xiaohan, aku memberimu wajah, bukan. Wajah Tuan Muda Ming berubah dingin. Aku tidak berani, aku tidak berani. Qian Xiaohan berkeringat dingin. Kau ingin membunuh Chen Ping? Itu tidak masalah. Tetapi kau harus bergabung denganku dalam pertempuran Lian Sanmen. Mulai sekarang, kamu harus melakukan apapun yang aku perintahkan. Kata Tuan Muda Ming. Qian Xiaohan tertegun, lalu dia menatap tetua agung klan Tang dan master sekte klan Ling. Terima kasih, Master Ming. Kami bersedia mengikuti perintah Anda. Ketiganya berlutut pada saat yang sama. Awalnya, jika mereka ingin membunuh Chen Ping, mereka harus melewati kota matahari dan bulan sebelum bisa melakukannya. Jika mereka bergabung dengan 4 istana dunia bawah sekarang, mereka tidak perlu takut sama sekali dengan kota matahari dan bulan. Hahaha, Ming Shao tertawa, lalu menatap Master Sekte Lingmen, apa benda kecil di tanganmu itu? Menjawab pertanyaan Master Ming, ini adalah binatang pemakan jiwa yang dibesarkan oleh Lingmen kami. Binatang ini dapat melahap kesadaran spiritual seseorang, menyebabkan mereka mati atau menjadi mayat berjalan. Kata pemimpin Lingmen, dia anak kecil yang lucu. Biarkan aku bermain dengan yang ini. Tuan Muda Ming langsung mengeluarkan binatang pemakan jiwa dari tangan pemimpin Lingmen. Pemimpin Lingmen tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Meskipun ini adalah binatang spiritual paling berharga dari Lingmen mereka, pemimpin Lingmen tidak berani mengatakan apapun sekarang. Baiklah, pergilah cari Chen Ping. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, atau jika ada yang mencoba menghentikanmu, beritahu aku namaku. Tuan Muda Ming melambaikan tangannya dan berkata. Qian Xiaohan dan 2 orang lainnya mengangguk, lalu berjalan menuruni tangga dan memimpin anak buah mereka menuju markas besar Tao di kota Riyue. Kakak ipar, cepatlah keluar, orang-orang dari Lian Sanmen datang. Lin Kevan berteriak keras. Pada saat yang sama, dia membawa orang untuk memblokir pintu dan mencegah Lian San masuk. Apa yang kau lakukan? Ini markas Sun Moon City kami. Jika kau berani masuk tanpa izin, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Lin Kevan berteriak kepada orang-orang dari Lian Sanmen. Pangeran Lin, kami di sini hanya untuk membalas dendam pada Chen Ping. Saya harap Anda tidak akan menghentikan kami. Aku katakan padamu, kota matahari dan bulan tidak perlu menakut-nakuti kami. Kami sekarang adalah orang-orang dari 4 istana dunia bawah. Qian Xiaohan mendengus dingin pada Lin Kevan. 4 Hades. Lin Kevan mengerutkan kening, tetapi tidak menjauh. Siapa yang ingin membalas dendam padaku? Apa kau tidak ingin hidup lagi? Chen Ping keluar dari ruangan. Setelah melihat Chen Ping, semua orang dari Lian Sanmen dipenuhi dengan amarah, dengan kemarahan di mata mereka. Chen Ping, kau telah membunuh para tetua Qianmen kami dan juga membunuh Tang Xiaoyi. Hari ini kami akan membuatmu membayarnya dengan darah. Qian Xiaohan berkata dengan marah. Kau datang padaku karena kau ingin mati juga. Chen Ping berkata dengan nada meremehkan. Nada bicaramu sangat besar. Dia hanya seorang master alam Mahayana tingkat 3. Kau baru saja meminta seseorang untuk merasukinya dan membunuh tetua ketiga kita. Beraninya kau bersikap begitu lancang. Qian Xiaohan berkata demikian dan hendak menyerang Chen Ping. Tuan Qian, saya di sini. Setelah mengatakan ini, pemimpin Lingmen melangkah maju. Lin Kevan dan yang lainnya ingin mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Jangan khawatir, aku akan melakukannya sendiri. Pemimpin Lingmen melambaikan tangannya, seberkas cahaya putih melesat keluar, lalu memasuki kepala Chen Ping. Cahaya putih itu berasal dari binatang buas pemakan jiwa. Ia ingin melahap kesadaran Chen Ping. Ah, apa benda ini? Begitu kuatnya, bagaimana bisa ia melahap kesadaran spiritual? Chen Ping berpura-pura terkejut dan mulai terlihat kesakitan, seolah-olah kepalanya akan meledak. Melihat pemandangan ini, pemimpin Sekte Ling mendengus dingin, ini adalah binatang pemakan jiwa Sekte Ling kita. Tunggu saja kesadaranmu dilahap dan kau akan menjadi mayat berjalan. Chen Ping, Lin Keting dan Hua Yuying keduanya terkejut. Nona Lin, Nona Hua, jangan khawatir. Tuan Chen tidak takut pada binatang pemakan jiwa ini. Dia hanya menggoda mereka. Hong Yao cepat bicara. Chen Ping bertemu dengan binatang pemakan jiwa ini dari tas penyimpanan Tang Xiaoyi, tetapi kesadarannya tidak dimangsa sama sekali.
Jadi Hong Yao tahu bahwa Chen Ping tidak takut dengan binatang pemakan jiwa ini.